Di balik setiap atraksi ekstrim, di balik konser yang mengguncang stadion, dan di balik mobil yang melesat menembus batas kecepatan, tersembunyi sebuah konflik yang tak pernah diumumkan. Konflik yang bukan soal politik atau kekuasaan, melainkan soal gaya hidup dan pengaruh budaya pop. Dua logo, dua filosofi, dua raksasa, Red Bull dan Monster. Satu hadir dengan sayap, menjual performa dan prestasi. Satu datang dengan cakar, membawa pemberontakan dan adrenalin. Ini bukan sekedar persaingan minuman energi. Ini adalah perang identitas. Pertarungan strategi, citra, dan siapa yang paling menguasai dunia anak muda. Di video ini, kita akan kupas tuntas rivalitas dua raksasa energi. Bagaimana mereka muncul, bagaimana mereka bertarung, dan siapa yang sebenarnya sedang menang di balik sorotan kamera. Kisah ini dimulai di tahun 1980-an, saat seorang pria asal Austria bernama Dietrich Mateschitz melakukan perjalanan bisnis ke Thailand. Di sanalah dia menemukan sebuah minuman lokal bernama Kratindeng, minuman energi yang dikonsumsi para pekerja untuk tetap kuat dan bertenaga. Dietrich mencicipi dan menyadari ini bukan sekedar minuman, ini potensi global. Dia menggandeng penciptanya, Kaleoyopedia, dan bersama mereka memodifikasi rasa, branding, dan strategi. Hasilnya, Red Bull lahir pada tahun 1987 dengan slogan Red Bull gives you wings. Mereka tak menjual rasa, mereka menjual gaya hidup, menyasar atlet ekstrim, pelajar ambisius, dan dunia malam yang penuh energi. Sementara itu, di sisi lain dunia, Monster Energy baru muncul belasan tahun kemudian di bawah perusahaan bernama Hansen Natural Corporation yang terletak di Amerika Serikat. Pada tahun 2002, Monster dilempar ke pasar. Bentuknya lebih besar, lebih liar, dan penuh simbol pemberontakan. Kaleng hitam dengan logo cakar hijaunya yang menyala bukan untuk yang rapih dan disiplin, tapi untuk yang brutal, bebas, dan melawan arus. Monster tak mau sekedar mengikuti jejak Red Bull. Mereka membentuk identitas sendiri, lebih gritty, lebih garang, dan dari sinilah dua kutub mulai terbentuk. Red Bull sang visioner dari Eropa, dan Monster sang pembangkang dari Amerika. Red Bull dan Monster tidak hanya menjual minuman energi. Mereka menjual perasaan, citra diri, dunia impian yang ingin kamu masuki. Red Bull datang dengan pendekatan yang cerdas dan elegan. Mereka tak memasang iklan besar-besaran di awal. Sebaliknya, mereka menciptakan dunianya sendiri. Mereka mensponsori atlet olahraga ekstrim, bangun tim Formula One, dan bahkan terjun ke proyek-proyek gila seperti penerbangan Felix Baumgartner dari tepi luar angkasa. Mereka bukan sekedar sponsor, mereka jadi pemilik panggung. Dari Red Bull Racing di Formula One, Red Bull Rampage di BMX, hingga event musik dan seni jalanan. Red Bull bukan ada di mana-mana, tapi menciptakan tempat di mana mereka harus ada. Sementara Monster memilih jalur yang berbeda, lebih keras, lebih langsung, dan lebih liar. Mereka masuk ke dunia yang penuh kebisingan, seperti musik metal, motorcross, skateboard, drifting, dan gaming. Bukan sekedar mendukung, tapi menyatu dengan gaya hidup para penggemarnya. Kaleng mereka lebih besar, desainnya lebih brutal, dan citranya lebih gritty. Monster adalah simbol perlawanan terhadap yang rapih dan bersih. Mereka bukan untuk yang patuh, tapi mereka untuk yang bangun siang, hidup di malam hari, dan tidak peduli aturan. Dua strategi yang sangat berbeda, tapi sama-sama membentuk kerajaan budaya. Dan dari sini, medan perang pun terbuka. Siapa yang bisa merajai hati anak muda?
bukan sekedar minuman. Jika ada satu tempat Red Bull dan Monster saling menatap langsung, itu adalah dunia olahraga ekstrim dan motorsport. Bukan lagi soal iklan, tapi soal dominasi. Red Bull memulai langkah lebih dulu. Mereka bukan sekedar sponsor. Mereka mendirikan tim, menggelar event, dan membangun ekosistem. Dari Red Bull Racing di Formula One, yang kini jadi salah satu tim paling ditakuti di grid, hingga event seperti Red Bull Air Race, Crushed Ice, dan Rampage, mereka membuat olahraga ekstrim jadi panggung eksklusif mereka. Red Bull tidak hanya mendukung para atlet, mereka menciptakan legenda. Dan setiap kemenangan atlet mereka adalah kemenangan citra. Tapi Monster tidak tinggal diam. Mereka datang seperti badai, memasuki dunia motocross, NASCAR, drifting, skateboard, dan e-sport. Mereka mensponsori bintang-bintang liar seperti Ken Block, membentuk citra anak jalanan penuh adrenalin dan debu. Monster juga menanam pengaruh besar di Supercross, MotoGP, dan WRC. Tidak elegan, tidak halus, tapi mengguncang. Mereka tidak perlu membangun dunia seperti Red Bull, karena dunia liar itu sudah ada, dan Monster memilih menjadi raja di dalamnya. Dua pendekatan, dua semesta. Red Bull tampil rapih dan penuh perhitungan, sementara Monster lebih brutal dan penuh ledakan. Dan dunia pun menyaksikan, bukan hanya siapa yang tercepat di lintasan, tapi siapa yang paling berhasil menanam gaya hidup di balik helm dan logo. Hari ini, Red Bull dan Monster bukan cuma merek, mereka adalah identitas sosial. Red Bull identik dengan ambisi, profesionalisme, dan performa tinggi. Mereka masuk ke ruang kelas, ruang kerja, dan lintasan balap. Red Bull bukan hanya tentang energi, tapi tentang mengejar kesempurnaan. Kamu minum Red Bull bukan hanya karena butuh tenaga, tapi karena ingin menjadi versi terbaik dari dirimu. Sementara itu, Monster jadi simbol pemberontakan, kebebasan, dan anti aturan. Anak muda yang tumbuh dengan musik keras, olahraga jalanan, dan dunia gaming menemukan cerminan diri dalam kaleng hitam berlogo cakar hijau. Monster adalah tentang menjadi liar, menjadi nyata, dan tidak peduli omongan orang. Keduanya membentuk dua kutub budaya, yang satu membangun kerajaan elit, yang lain memimpin pemberontakan jalanan. Dan pertanyaannya, siapa yang menang sejauh ini? Kalau kita bicara prestasi olahraga, terus terang, Red Bull lebih unggul, terutama di Formula One dan dunia event global. Kalau kita bicara citra anak muda jalanan dan budaya pemberontakan, Monster punya kekuatan yang sulit disaingi. Tapi, jika ukurannya adalah pengaruh global dan penguasaan pasar, jawabannya jelas, Red Bull masih di depan. Dengan nilai brand yang lebih tinggi, distribusi yang lebih luas, dan kehadiran di berbagai dunia, dari olahraga hingga seni. Namun, perang ini belum selesai, karena lebih dari sekedar minuman. Ini adalah pertarungan siapa yang membentuk generasi berikutnya. Red Bull memberi sayap, Monster memberi taring. Dua raksasa yang sama-sama mengubah cara kita melihat minuman energi, bukan lagi sebagai produk, tapi sebagai pernyataan diri. Tapi di tengah semua ini, pertanyaannya bukan hanya siapa yang menang, melainkan kamu ada di pihak yang mana. Apakah kamu tim Red Bull, si perfeksionis penuh strategi, atau Monster, si pembangkang yang hidup di luar garis? Atau mungkin kamu justru melihat keduanya sebagai simbol budaya yang lebih besar? Tulis pendapatmu di kolom komentar.